Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ke depan mendapatkan bonus demografi, di mana akan banyak sumber daya di Indonesia ini. Maka dari itu, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan. Khususnya di Kabupaten Pasuruan, saya Irsyad Yusuf Bupati Pasuruan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan dan anak-anak dan khususnya yang lulusan aliyah SMA untuk kuliah di ITS NU, salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pasuruan, dan tepatnya lokasinya juga di kantor PTNU Kabupaten Pasuruan. Maka dari itu, manfaatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di ITS NU Kabupaten Pasuruan. SDM unggul, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akselerasi perguruan tinggi baru terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat NU sekalian yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan kami di podcast ITS NU STAIS Pasuruan, kampus kebanggaan warga Nahdiyin khususnya di Kabupaten Kota Pasuruan. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang salah satu prodi yang ada di ITS NU, yakni program studi teknologi hasil pertanian. Dan alhamdulillah di studio kita sudah hadir beliau Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian ITS NU, Ibu Anis Nurhayati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas meluangkan waktunya dan bersedia hadir di podcast kami. Dan yang kedua, nah ini didikan Ibu Anis, salah satu mahasiswa tingkat akhir yang sampai saat ini sudah mengeluarkan produk yang siap untuk dijual dan luar biasa, sudah bagus produknya. Dan sebelum lulus ya kita katakan beliau ini sudah menjadi entrepreneur. Dan kita langsung sapa, beliau adalah Mas Saiful Arifin. Yeah. Assalamualaikum Mas Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya tanya itu panggilannya bukan Saiful tapi Dul itu ya, Mas Dul. Jadi saya panggil Mas Dul gitu ya. Yeah. Oke. Makasih atas hadirnya Mas, atas mungkin sudah lumayan sibuk ya meracik kopinya yang luar biasa ini, yang sudah saya coba ternyata memang rasanya sangat bagus dan enak gitu. Dan sobat NU sekalian, nah kita pertama akan menyapa dulu ketua program studi nih, Ibu Anis. Nah, Ibu Anis boleh diceritakan sedikit atau lebih banyak gitu ya tentang program studi teknologi hasil pertanian, profilnya seperti apa gitu. Baik, terima kasih. Jadi program studi teknologi hasil pertanian ini kita berfokus untuk mempelajari tentang pengolahan hasil pertanian. Jadi pasca panennya. Pasca panen ya. Jadi pasca panen hasil pertanian. Nah, hasil pertanian ini yang dimaksud bukan hanya yang dari sawah atau ladang saja, tetapi kalau menurut undang-undang hasil pertanian itu meliputi hasil ternak, hasil laut, juga hasil pertanian sayur-sayuran atau buah-buahan,
hasil perkebunan juga, termasuk kopi, coklat dan sebagainya. Itu yang kita akan pelajari pasca panennya, pengolahannya itu. Proses pengolahannya. Nah, nanti untuk pemilahannya bagaimana Bu? Ini mungkin segmentasi untuk makanan, untuk konsumsi itu seperti apa Ibu? Mungkin lebih lanjut Jadi gini, digambarkan. yang kita pelajari itu mulai dari panennya. Jadi panen itu kita yang menentukan kriteria panen yang terbaik itu seperti apa. Misal untuk kopi itu yang bagus adalah kopi cherry, kopi yang sudah merah. Itu kita yang membuat standarnya. Oh iya. Seperti itu. Jadi kalau yang belum merah itu berarti belum masak secara fisiologis atau optimum kimiawinya belum pas gitu ya. Jadi belum boleh dipanen. Jadi tidak semua hasil kopi gitu ya, tapi ada kriteria kopi tertentu yang bisa ada grade-nya. Terus juga pengolahannya, misal kita belajar ke kopi saja ya, biar kayaknya luas sekali. Jadi kita ke kopi misal. Karena nanti kita mau nyoba kopi nih. Iya. Jadi kalau kopi, bagaimana cara penjemurannya? Kalau masyarakat umumnya kok dulu mereka menjemurnya di tanah atau di misal alasnya tidak diperhitungkan, tapi kita juga melakukan penelitian bahwa ternyata alas untuk menjemur pun itu berpengaruh terhadap cita rasa kopi. Jadi harus seperti apa? Harus pakai para-para yang biar kalau yang bawah, yang atas sudah kering, yang bawah belum kering, itu tidak terjadi fermentasi. Yang ujung-ujungnya nanti cita rasanya berbeda. Itu kita pelajari mulai dari itu. Juga cara pengolahannya, dia pakai cara fermentasi atau cara yang kering yang langsung seperti masyarakat tradisional pada umumnya. Itu juga ada caranya. Roastingnya pun berbeda antara juga dengan menggunakan mesin atau menggunakan tembikar yang biasa digunakan oleh masyarakat. Itu mempunyai cita rasa yang berbeda. Juga kalau kopi juga kita pelajari bahwa tiap-tiap kopi itu mempunyai cita rasa yang berbeda tergantung dari daerahnya masing-masing. Apalagi di Pasuruan ya, ada di bawah Gunung Bromo, ada di lereng Gunung Arjuno, itu berbeda. Berbedanya itu lebih enak atau bagaimana? Tidak ada yang dikatakan kopi tidak enak. Jadi semuanya kopi mempunyai cita rasa penyuka sendiri-sendiri. Jadi bisa silahkan mengunggulkan masing-masing, tetapi dengan syarat menggunakan cara pengolahan yang benar. Itu yang menyebabkan tidak enak itu karena pengolahannya tidak benar. Bukan karena asal kopinya. Semua kopi dimanapun bisa diunggulkan. Ibu, kalau ini misalkan kan kriteria ada grade-nya tertentu ya kopi-kopi itu. Nah, di Ibu misalkan ada semacam sosialisasi atau edukasi kepada petani-petani kopi ini sebelumnya bahwa misalkan kopi ini akan baik kalau misalkan dengan pendekatan seperti ini dan cara itu bagaimana Ibu? Ya, alhamdulillah kalau sekarang petani kopi sudah pinter Pak. Jadi sudah pinter. Dulu. Tidak usah diedukasi, sudah pinter sendiri. Ada yang membina mungkin dulu. Oh gitu ya. Kalau saya mendengar cita-cita petani-petani yang sekarang alhamdulillah banyak yang sudah sukses ya. Karena mereka memang sudah mendapatkan binaan. Sayang sekali kalau produk unggulan itu diolah ala kadarnya, hanya mengejar biar panennya banyak tapi tidak memperhatikan kualitas mana yang harus dipanen dahulu, kan nggak seragam juga ya. Siap. Jadi bertahap panennya. Kalau mereka udah pengen dapat untung banyak, dipewanan semua, yang hijau, yang kuning, yang merah jadikan satu. Sayang sekali, harus dipisah-pisahkan grade-nya. Betul. Itu sudah mahir, rata-rata udah mahir ya. Nah Ibu, kalau kita melihat kopi di Pasuruan tadi memang sudah ya bagus semua ya, dengan mungkin dengan dengan model olahan yang berbeda, dengan cita rasa berbeda gitu Ibu ya. Karena dari karakteristik kopi masing-masing itu Ibu. Awalnya sudah bagus. Siap. Nah Ibu, tentang tadi saya kembali ke program studi tadi. Nah, untuk menarik mahasiswa gitu agar misalkan masuk ke program studi ini, karena tadi lumayan menarik gitu ya kalau misalkan mahasiswa punya passion tentang produk hasil pertanian, itu seperti apa Bu untuk mahasiswa itu ya, ini agar mungkin calon-calon mahasiswa yang biar tertarik gitu kan. Ini dari nama kita teknologi hasil pertanian, itu mindset calon mahasiswa itu mereka mengira bahwa mereka akan ke sawah atau ke kebun. Jadi memang tidak seperti itu. Iya, dari awal semua ini yang kata pertama. Mereka mengiranya budidaya. Jadi kita dalam waktu 1 minggu awal itu saya membenarkan mindset mereka. Nah, kalau kita itu memang harus tersampaikan itu. Pengolahannya. Jadi
bisa di industri atau menjadi UMKM bisa, atau jadi entrepreneur bisa. Iya, Di iya, industri iya, itu iya. juga sangat dibutuhkan karena kita pasca panen. Apalagi yang mendominasi industri itu adalah industri makanan dan minuman. Iya, Siapa sih iya, yang iya. tidak butuh makan dan minum? Selama Betul. ada manusia masih butuh makan dan minum. Di situ teknologi hasil pertanian itu masih dibutuhkan. Iya, iya, iya. Begitu. Artinya produk dari teknologi hasil pertanian ini sangat menjanjikan gitu ya, jika Iya, memang menjanjikan. mahasiswa lebih serius untuk mendalami juga menjalani gitu. Nah, Iya. saya pindah ke sebelahnya Ibu ini yang salah satu mahasiswa Ibu tingkat akhir, yang saya kira ini salah satu mahasiswa yang sukses gitu ya. Kalau dari informasinya itu beliau sudah jadi entrepreneur, jadi sudah jadi pengusaha. Nah, ini dikawal, dididik, kemudian mengolah sampai muncul satu produk Ibu ya. Nah, seperti itu ya. Saya sapa saja ini Mas Dul ini. Tapi sebelum cerita itu Mas, saya tanya dulu. Lah, pada saat misalkan Anda mau kuliah, ini kenapa kok pilih ITSNU, lalu pilih program studi teknologi hasil pertanian, itu apa motifnya dan inginnya seperti apa itu, bayangan antum itu? Ya, terima kasih sebelumnya. Dulu itu awal mula saya itu 1 tahun terakhir itu saya sebelumnya udah memiliki usaha atau pengolahan kopi. Nah, itu sendiri, dan sudah membuat suatu produk yang namanya itu brand gelas kopi. Nah, itu sudah mereknya itu ya? Iya. Oke. Itu awal saya mulai itu membuat pengolahan kopi. Nah, itu. Terus sebelum kuliah. Sebelum masuk kuliah. Sebelum masuk kuliah. Nah, itu. Setelah saya 2017, nah itu mendengar ada kampus baru. Nah, itu saya akhirnya masuk daftar mengambil jurusan teknologi hasil pertanian. Ya, itu Nah, kan kenapa? banyak pilihan prodi. Iya. Kok pilihannya kok teknologi hasil pertanian nih, gimana itu? Iya. Untuk kenapa saya itu mengambil teknologi hasil pertanian, itu alasan saya itu tadi ingin saya mengembangkan lagi dan berinovasi, menciptakan produk baru lagi. Iya. Gitu. Apa yang sudah saya dapat sebelumnya itu sambil saya itu mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat di kampus, Bang. Iya, iya, iya. Ya, lanjut Mas. Ini masih menarik, Amin. Nah, tadi kalau misalkan ya sudah pilih dari proses kuliah itu bagaimana? Itu banyakan apa teorinya, bobot teorinya berapa, atau mungkin praktek, lebih banyak prakteknya atau bagaimana itu di teknologi hasil pertanian? Untuk prakteknya, ya alhamdulillah itu kita sering sekali melakukan beberapa praktikum. Seperti kemarin itu ada juga pengolahan dendeng, terus itu pengolahan telur asin dan lain sebagainya. Salah satunya ini juga itu ada kopi. Nah, itu terus coba langsung kalau misalkan dari proses kuliah ya, kan ada tadi prakteknya beberapa gitu kan. Tadi ada pengolahan dendeng dan seterusnya. Mungkin kalau Mas Dul kan passionnya di kopi ya, sebelum latar belakang kopi. Nah, dari proses awal sampai selesai dan muncul hasil yang Mas sajikan ini, kopi ini gimana itu prosesnya itu? Itu lewat uji coba atau ada praktikum itu dibantu mahasiswa lain, ada masukan dari Kaprodi atau bagaimana itu? Itu jadi ini awal munculnya stevia, kopi stevia. Nah, kopi stevia namanya. Kopi stevia namanya. Itu kan judul nama skripsi saya. Itu. Oh iya. Penelitian saya. Oh, jadi ini penelitian akhir Ibu ya, yang dilakukan oleh Mas Dul ya.
Wah, itu mungkin ini sambil boleh ini saut-sautan ini antara Mas Dul sama Ibu. Berarti ini nanti hasil Mas Dul ini tidak hanya masuk di lembar perpustakaan saja, langsung aplikatif di dunia nyata gitu Ibu ya? Iya, betul. Jadi harapan kami penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen itu memang bisa diterapkan di masyarakat secara langsung ya. Iya. Jadi tidak hanya berupa laporan hasil atau akhir penelitian yang hanya dibaca. Nah, seperti yang dilakukan oleh Saiful Arifin atau Dul ini, penelitiannya tentang kopi dengan penambahan pemanis alami atau stevia ya. Iya. Ini tahun ini sebenarnya dari Prodi THP memang fokus pada tema penggunaan pemanis alami atau stevia pada beberapa produk. Ada kopi, ini yang masuk ke penelitian mahasiswa ya. Iya. Ada penambahan stevia pada kopi, pada teh, kemudian pada cookies, pada keripik pisang dan susu kedelai. Nah, ini kebetulan itu sebagai pengganti gula pasir ya. Pengganti gula pasir yang memang jika dikonsumsi berlebihan itu akan kurang baik, menurunkan kesehatan, menyebabkan obesitas juga, diabetes juga ya. Pasti sekarang kalau masyarakat sekarang udah mulai pinter ya. Jadi kalau mereka stevia ini berarti lebih sehat ya. Mengurangi konsumsi gula yang kalau dalam jumlah banyak akan menyebabkan sakit dan sebagainya. Betul. Nah, ini alternatifnya. Jadi kita sudah nyoba dari beberapa mahasiswa sudah mengaplikasikan penggantinya gula ini yaitu stevia. Nah, kebetulan yang dulu ini yang sudah ada produknya dan alhamdulillah kemarin sudah diuji organoleptik atau sensoris ke segmentasi mahasiswa ya. Itu sudah didapatkan mana yang paling disukai oleh mahasiswa. Nantinya bisa dikeluarkan produknya karena memang sudah disukai. Jadi ada yang udah keluar produknya juga. Produknya adalah produk yang pembuatannya sederhana. Jadi bisa gitu. Ibu, kalau yang lain itu kan biasanya kopi yang dijual di pasaran ada kopi, kemudian ada gula. Nah, kalau yang ini kopi yang diseduh masih perlu ditambahi lagi atau sudah cukup tinggal diseduh langsung dikasih air gitu? Ya, jadi silakan. Diterangkan, monggo. Untuk kopi yang hasil penelitian saya ini itu nantinya konsumen itu tidak usah menambahkan penambahan gula. Ke dalam kopi bubuknya. Nah, itu konsumen nantinya itu tinggal menyeduh saja. Karena kenapa? Karena dalam penelitian saya ini saya memadukan antara kopi bubuk kopi dengan daun stevia kering. Nah, di mana daun stevia kering ini salah satu alternatif pemanis alami tadi yang sudah disampaikan sama Bu Anis kaprodi saya itu memiliki manis 200 kali lebih manis dari gula. Dan itu lebih sehat. Mas, tadi kan sebelum kita podcast itu kan ada juga sudah dicoba ini disajikan di kita semua. Nah, ini kalau misalkan kan kopi itu enak pada saat disuguhkan dalam keadaan panas. Tapi kan kalau misalkan bincang-bincang terus kan akhirnya dingin. Nah, itu kalau kopi yang made in Mas Dul ini bagaimana ini? Jadi kalau apakah nanti cita rasanya akan berbeda? Kalau misalkan panas bagaimana? Kalau dingin bagaimana? Silakan Mas. Untuk itu untuk cara minumnya sendiri itu lebih kalau kopi stevia ini sendiri itu lebih enak ketika diminum waktu dingin. Nah, itu kenapa? Itu kenapa sebelumnya saya melakukan penelitian, itu saya melakukan penelitian pendahuluan. Nah, sebentar Mas, saya stop dulu. Kalau misalkan kita diseduh tapi pakai seduhnya harus tetap air panas ya. Nah, tapi harus bersabar. Mungkin karena pahala kesabarannya itu lebih enak gitu ya. Nah, ini intermezzo ini. Terus lanjut Mas. Nah, terus harus lebih enak itu ketika dingin. Nah, sebelumnya saya kan sudah melakukan penelitian pendahuluan. Nah, penelitian pendahuluan itu sendiri
awalnya saya itu mencoba mencicipinya dengan waktu keadaan Panas. masih panas atau hangat-hangat kuku itu. Ya. Nah, Rasanya gimana? rasanya itu kayak ini katanya apa ya, konsumen atau panelis yang saya ujikan organoleptik kemarin itu katanya seperti minum jamu. Oh, Itu kalau katanya. panas kayak minum jamu. Iya, Oke, kayak minum iya, jamu. Karena kenapa? Karena kandungan kimia dari daun stevia itu sama kopinya itu kan kopi itu mengandung apa? Antioksidan, Kafein. Nah, itu yang bikin kopi ini sama stevianya itu terasa seperti minum jamu. Nah, Kalau itu. dingin, kalau panas. Kalau panas. Iya, iya, iya. Nah, setelah itu kan itu belum sampel yang belum saya ujikan ke panelis, tapi saya icipin sendiri. Nah, dari situ saya ambil kesimpulan, oh ternyata dapat kekurangannya itu di sini. Terus setelah itu saya bikin lagi, saya seduh, saya minumnya itu ketika waktu dingin. Dan saya cobakan ke panelis lagi. Nah, itu lebih terasa, gitu loh. Antara kopi dan stevianya manisnya itu pas. Gitu. Ketika sudah dingin. Agak dingin. Ya. Dan itu pun untuk penelitian saya kemarin itu membuat beberapa konsentrasi. Nah, itu. Oh iya. Iya. Oh, berarti nanti akan menjadi beberapa produk ya. Okay. Dengan beberapa segmen market. Rencananya seperti itu. Iya, harapan saya itu seperti itu. Karena nanti, mungkin kan orang itu kan beda-beda Ibu ya rasanya. Ada yang seneng pahit gitu, ada yang seneng dominan panisnya gitu kan. Ada yang tidak seneng kopi. Nah. Lanjut. Itu tadi penelitian saya itu ada beberapa konsentrasi Pak ya. Konsentrasi itu diantaranya ada 0,2 gram itu konsentrasi stevianya. Ada 0,4, 0,6, 0,8 dan yang terakhir 1 gram. Nah, dari situ saya itu mencari sampel yang mana paling disukai oleh panelis atau konsumen. Setelah itu saya seduh itu tadi setelah melewati proses uji organoleptik, terus uji pendahuluan juga. Setelah itu saya langsung ujikan ke panelis langsung. Nah, tadi kenapa saya ambil kesimpulan dari uji pendahuluan. Nah, akhirnya untuk saya ujikan ke panelis itu hidangkannya kopi itu waktu dingin. Nah, waktu itu setelah itu panelis akan saya kasih seperti form penilaian form penilaian. Nah, di situ nanti panelis akan menilai sampel yang mana paling disukai. Nah, akhirnya ketemu sampel yang konsentrasi dengan penambahan kopi dengan stevia 0,6 gram. Nah, ditambahkan stevia. Itu rasanya itu tidak manis, tidak pahit, pas. Itu. Okay. Iya. Itu sudah sudah diuji ke panelis ya. Iya. Baik. Selain uji panelis, itu saya juga melakukan uji refraktometer. Nah, apa itu? Uji refraktometer itu uji tingkat kadar gula. Oh, iya. Kadar gula dari kopi stevia ini sendiri. Terus saya buat lagi uji kontrol. Nah, sebelum saya ujikan ke kopi dengan stevia, ini kita lihat dulu berapa konsentrasi kadar gulanya ketika kita tambahkan dengan daun stevia dan sebelum kita tambahkan dengan stevia. Nah, itu sendiri kemarin ketemu yang sampel yang paling disukai ini yaitu 0,6 gram itu tadi dengan kadar gulanya 0,01%. Oh, itu breaknya. Menarik. Mas, untuk cara nyeduhnya sama ya dengan kopi-kopi biasa ya?
Atau ada perlakuan tersendiri itu? Oh, untuk secara penyeduhan, sebetulnya penyeduhan itu banyak sekali Pak ya. Untuk penyeduhan caranya? Iya, cara penyeduhannya itu banyak sekali. Tapi untuk kopi dengan penambahan stevia ini, untuk penyeduhan tubruk atau seperti ada Vietnam drip itu apa ya? Itu bisa semua. Bisa semua. Bisa semua. Sedangkan yang Vietnam drip itu kayak yang disaring. Ada disaring itu ya. Iya, itu tanpa ampas. Iya, tanpa ampas. Ya. Itu juga bisa. Itu jadi bisa juga. Produknya Mas Dul ini dengan cara bagaimanapun, cara menyeduh bagaimanapun semuanya bisa. Semuanya bisa. Nah, dengan ampas atau tanpa ampas tadi itu ya. Nah, kebetulan yang saya ini kemarin penelitian itu yang saya ujikan ke panelis itu dengan metode penyeduhan tubruk. Langsung. Tidak. Jadi kan masyarakat atau konsumen itu kan tidak sedikit kan ya Pak ya yang mengenal atau penyeduhan, macam-macam penyeduhan kan. Betul. Cuma tahunya itu cuma penyeduhan tubruk saja. Tubruk itu apa sih? Itu saja tidak tahu. Iya. Sedangkan atau tubruk itu langsung saja tinggal kita tuangkan bubuk kopinya. Bukan ditubruk-tubruk ya. Iya. Itu tinggal kita tuangkan bubuknya terus kita langsung seduh saja gitu. Oke, siap. Tuh. Mas Dul, dengan hasil penelitian Mas Dul ini kemudian juga sudah diuji sedemikian rupa itu dengan panelis-panelis gitu ya. Nah, ini kalau misalkan diproduksi massal itu kesiapannya gimana nanti Mas? Atau nanti dipasarkan secara massal itu bagaimana nanti? Sudah siap atau bagaimana? Bismillah sih, siap tidak siap insya Allah siap, harus siap. Siap tidak siap insya Allah siap gitu ya. Berarti pilihannya siap gitu ya. Karena nanti itu kita akan tidak lanjuti lagi Bu gitu ya. Jadi apa namanya tidak hanya di pengolahan, di produksi saja, tapi bagaimana juga bisa dipertajam di pemasarannya dengan jaringan-jaringan kita, kampus-kampus yang mungkin sudah kita kerjasama, atau mungkin dengan komunitas NU gitu seperti itu nanti. Karena orang NU itu biasanya senangannya ngopi Mas, karena pasangannya kopi itu rokok. Saya Mas Dul ini termasuk yang apa ahlul ru'ya atau ahlul hisab ini? Saya sih kalau ahlul hisab begini Mas. Tidak. Kalau ahlul ru'ya saya melihat sampean menghisab. Kalau saya sih tidak ngerokok tapi ngopi. Suka ngopi. Iya, awal mula saya sih membuat suatu produk itu saya itu sering ngopi-ngopi gitu. Oh gitu, sering nongkrong gitu ya. Ya, terus disitulah saya itu berpikir atau mencari kenapa ya kok kopi ini enak gitu loh. Akhirnya saya buat olahan sendiri. Alhamdulillah itu tadi saya sudah membuat suatu produk dengan teman saya di rumah sendiri, tetangga itu. Oke. Ibu ini menarik sekali ini yang salah satu mahasiswanya Ibu ini yang saya kira sudah lumayan sukses dan mungkin Mas Dul ketika sudah lulus itu sudah gak usah bingung itu kan, karena sebelum lulus sudah dia punya aktivitas dan itu produktif sekali gitu. Ibu pesan kepada mahasiswa yang sudah lumayan sukses dan mahasiswa yang lain gimana Ibu? Silakan ini. Pesan apa kesan? Pesan dan kesan atau motivasi apalah untuk kedepannya gitu. Kalau memang sudah ada yang sudah bisa menerapkan apa yang kita berikan, jadi ya yang kita berikan ilmunya itu kan juga pengolahan, juga bagaimana membuat dalam artian manajemen usahanya. Jadi kita juga ini untuk di laporan skripsi kita juga menganjurkan mahasiswa, mewajibkan mahasiswa untuk menulis analisis kelayakan usaha. Jadi apa yang sudah mereka lakukan itu layak nggak untuk dipasarkan? Ada nggak keuntungannya? Kapan akan kembali modalnya? Itu kita juga dimasukkan ke laporannya itu. Jadi begitu mereka, jadi otomatis mereka akan memilih suatu penelitian yang memang ada hasilnya, karena memang ada analisis kelayakan usahanya. Jadi seperti itu harapan saya. Sudah include ya di laporan akhir itu ya, di skripsinya. Kalau bisa diaplikasikan, kalau ada ketemu untungnya ada gitu. Nah, jadi
kita memang salah satu profil lulusan itu adalah entrepreneur atau menjadi wirausaha seperti yang dilakukan oleh Dul ini ya. Nah, tapi kita juga tidak menutup untuk yang lainnya. Ada profil lulusan lainnya seperti menjadi ahli teknologi pangan itu seperti di quality control di industri atau di research dan development pengembangan produk di industri atau mungkin jadi peneliti kan banyak sekali dari pemerintah itu yang seperti di Balai POM atau Dinas Kesehatan dan sebagainya yang berhubungan dengan makanan dan minuman, analisa makanan minuman itu juga bisa dimasuki oleh lulusan teknologi hasil pertanian. Saya inginkan mereka memang benar-benar belajar dalam artian belajar benar-benar apa yang disampaikan oleh dosennya itu benar-benar dipelajari, tidak artian ya kan kita tahu mahasiswa sekarang seperti apa, banyak sekali gangguannya kalau sekarang ini. Betul. Nah, jadi itu tanda-tanda ilmu manfaat gitu. Itu nanti akan ketemu di mana mereka akan menempatkan ilmunya itu. Betul. Jadi kalau ada yang kelihatan, alhamdulillah kita mendukung sekali. Alhamdulillah. Jadi lulusan ini profilnya nanti profil lulusan akan banyak ya macam-macam dan itu semua profil lulusan itu semuanya menjanjikan gitu ya. Dan memang salah satu dari profil lulusan tadi dari teknologi hasil pertanian adalah jadi entrepreneur. Kan itu mungkin yang peluangnya sangat besar Ibu ya. Tanpa antri itu kan. Mas Dul menjadi entrepreneur enggak usah antri kan, langsung jadi entrepreneur gitu ya. Iya, makasih Ibu ya informasinya. Nah, Mas Dul terakhir nih, jadi harapannya seperti apa ke depan? Mau pertama ke calon mahasiswa yang ingin memilih program studi teknologi hasil pertanian. Pesannya apa? Untuk pesan-pesan buat adik calon mahasiswa baru, ayo gabung. Tidak usah sungkan-sungkan langsung. Ayo gabung di program studi kita yaitu S1 Teknologi Hasil Pertanian, di mana kita itu nantinya akan dididik menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan itu, dan masih banyak lagi lah ilmu-ilmu yang akan kalian dapat di program studi Teknologi Hasil Pertanian itu SNU ya. Kalau harapannya ke depan misalkan komunitas, industri atau hasil karya Mas Dul ini keinginnya seperti apa? Misalkan direspon pemerintah, direspon pengusaha atau mungkin komunitas, berharap seperti apa ke depannya? Untuk harapan saya, hasil dari penelitian saya ini sendiri itu ke depannya agar supaya produk saya ini bisa dipasarkan atau mendapatkanlah support dari kampus sendiri, pihak kampus sendiri untuk memasarkan. Support dari pihak kampus gitu ya. Itu terus dari NU juga NU sendiri mungkin juga dari pemerintah ya, khususnya karena kan bagaimanapun untuk menggerakkan UMKM di wilayah khususnya di Kabupaten Pasuruan. Itu Mas ya. Belum ada juga. Kebetulan belum ada ya. Yang menggunakan pemanis alami belum ada. Belum ada. Berarti ini satu-satunya ini. Insya Allah satu-satunya. Kalau produk yang dalam bentuk mungkin tablet atau pemanis tablet itu banyak juga stevia. Tapi otomatis harganya mahal karena mereka udah ekstrak ya. Tapi kalau yang langsung diaplikasikan ke kopi belum ada. Insya Allah masih satu-satunya ya. Satu-satunya ya. Tapi dengan berbagai perbaikan nantinya. Atau mungkin sementara bisa. Karena kan terus diuji coba ya, terus di develop untuk. Nanti akan dilakukan perbaikan terus. Ya. Siap. Ibu terakhir mungkin ada closing statement untuk mahasiswa keren Ibu ini dengan mahasiswa lain atau masyarakat di Kabupaten Kota Pasuruan. Terima kasih ya untuk Dul ya. Jadi saya harap masih terus belajar ya, karena memang jangan berhenti belajar itu Mas Dul. Memasuki dunia usaha itu banyak sekali yang harus dipelajari. Semakin kita masuk, kita semakin seperti orang bodoh. Jadi bukan berarti tapi kita
masih harus belajar terus karena banyak sekali yang harus kita pelajari ya. Kita kan segmen sampean atau lingkup sampean sekarang masih di sini ya, hanya beberapa orang saja kampus dan sini. Padahal di luar tuh banyak. Jadi saya lihat dulu juga belum memasarkan, mungkin ikut komunitas-komunitas yang UMKM dan sebagainya, itu banyak sekali peluang untuk dipasarkan, itu bisa. Jadi kita juga bisa memfasilitasi itu ya ke UMKM itu. Untuk mungkin sertifikasinya juga bisa difasilitasi, halal dan sebagainya itu ada yang memfasilitasi. Dan untuk mahasiswa yang lain tetap saya sarankan mereka tuh belajar, jadi jangan belajar sungguh-sungguh ya. Jadi mereka bisa menangkap peluang yang kita berikan itu sebaik mungkin. Karena tanpa usaha yang sungguh-sungguh mereka itu tidak tahu sebenarnya apa di hadapannya itu bagus, tapi tidak bisa menangkap peluangnya. Karena mereka dari awalnya tidak sungguh-sungguhnya itu yang kurang. Banyak sekali peluang. Kalau memang kita sungguh-sungguh itu peluang kecil bisa kita ambil menjadi peluang yang besar gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa. Nah, Ibu Anis, ini ada perlu kita juga tahu ini produk-produk yang dibawa Ibu yang sudah ditampilkan di sini, mohon dijelaskan Ibu, silakan Ibu. Oh iya, baik ya. Jadi kalau ini adalah produk dari Prodi THP. Ini bijinya diambil dari lereng Gunung Arjuna. Dan perbedaannya itu apa Ibu? Tulisan mereknya apa itu? Mereknya Kohfuno. Kohfuno itu singkatan dari Kohwa nomor uno. Jadi nomor satu ya. Iya. Benar, Kohwa nomor uno. Nomor uno. Iya. Seperti bahasa kopi Latin nomor ya. satu. Iya. Jadi ini bisa dipasarkan ke Bang Sandi nih, Sandianda Uno ini. lanjut dulu. Ya, ini perbedaannya dengan kopi-kopi yang lain itu pada roastingnya. Jadi kita mainnya di roasting. Jadi setiap olahan itu kan setiap proses itu ada nanti akan menimbulkan cita rasa yang berbeda. Jadi kita ke roastingnya. Tapi untuk kopinya kita pakai Robusta dan Arabica sama dari lereng Gunung Arjuna. Iya. Terus kalau untuk kopi ini adalah gelas kopi produk dari Saiful Arifin. Nah, ini juga dari lereng Gunung Arjuna dengan proses roasting yang berbeda juga. Jadi ciri itu rasanya beda ya dengan yang Kohfuno tadi ya. Beda. Nah, terus yang ketiga ini belum di label sebentar, ya. Bedanya apa Ibu? Bedanya dengan kita roastingnya berbeda. Roastingnya jadi, beda. Kalau penikmat kopi itu akan tahu, gitu loh ya. Jadi roasting ada tingkatan yang low, medium sama dark. Oke. Lain alat pun akan mengeluarkan aroma dan cita rasa yang berbeda. Jadi ada reaksi-reaksi di dalamnya yang menyebabkan berbeda. Siap. Yang ketiga? Ini adalah produk yang akan kita keluarkan, belum ada labelnya. Karena memang alhamdulillah sudah diberikan uji organoleptik, sudah didapatkan mana yang paling disukai konsumen. Ini adalah kopi stevia, kopi dengan pemanis alami. Jadi untuk mereka yang sedang diet tidak mengkonsumsi gula bisa mengkonsumsi ini tapi tetap mendapatkan kopi yang manis. Iya, termasuk yang mungkin ada gejala diabetes juga aman mengkonsumsi kopi ini gitu Ibu ya? Iya, pada dasarnya kalau orang sudah biasa ngopi itu mereka akan minum kopi berlebihan, nggak cuma 1-2 gelas. Betul. Lebih. Nah itu sebenarnya kopi sendiri itu adalah minuman penyegar, bukan diminum pada saat haus, tapi diminum pada saat lelah pikiran maupun badannya, gitu kan? Setelah minum kopi lebih fresh pikiran. Nah, kalau mereka tidak suka yang pahit, kebanyakan ya umumnya masyarakat itu minum kopi itu dengan gula. Bisa dibayangkan kalau mereka penyuka kopi berapa gula yang akan mereka minum. Betul. Itu akan otomatis mengganggu kesehatannya, obesitas atau mungkin bisa diabetes. Nah ini alternatifnya, bisa banyak minum kopi dengan mendapatkan manfaatnya untuk menyegarkan, tetapi tidak terganggu kesehatannya. Betul. Ini salah satu alternatifnya. Produknya ini, tapi belum ada merek. Belum. Ini ada calon mereknya apa? Boleh ada bocoran ke? Kopinya cuma nanti kita tambahi kopi dengan pemanis alami stevia. Oke. Ini adalah
variannya ya saya variannya begitu. Siap. Itu nomor 3, nomor 4 apa lagi, Bu? Ada 3. Oh, ada 3. Oh, tadi Kofuno ini ada beberapa varian tadi ya. Ya, ini kopi biasa roasting. Ini adalah varian dengan pemanis alami. Tapi nanti juga kita ada beberapa segmen ya. Segmennya untuk yang muda ya. Kemarin yang segmentasi pasar mahasiswa usia mungkin 20 sampai 23 itu mereka menyukai yang sangat manis. Nah, ternyata untuk segmen yang usia lebih agak tua mereka nggak terlalu menyukai yang manis. Mungkin nanti kita bisa segmen milenial dan segmen umum itu bisa kita buatkan. Segmen masyarakat umum ada menengah ke atas. Tinggal konsumennya memilih yang mana. Seperti itu saja. Iya. Makasih Ibu atas waktunya. Mas Dul juga. Sudah cukup Mas Dul? Ada mau disampaikan lagi atau ada tambahan produk lagi? Cukup? Ya, tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya, karena Mas Dul ini orangnya sedikit bicara banyak kerja, Ibu ya. Baik. Betul sekali. Betul ya. Iya. Jadi pinter kerjanya gitu kan. Ya, kalau menerjemahkan silahkan orang yang menilai sendiri. Baik. Makasih Ibu karena ini keterbatasan waktu. Saya kira mungkin kita cukupkan. Nah, mungkin satu saat kita bisa ketemu lagi gitu ya. Baik Sobat Indu sekalian yang dirahmati Allah, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Kaprodi Teknologi Hasil Pertanian ITSNU Pasuruan ya, yang luar biasa ternyata profil lulusannya macam-macam dan salah satu yang dibanggakan itu adalah menjadi entrepreneur dan bahkan bisa diundang di podcast ini adalah salah satu mahasiswa yang sudah lumayan berhasil dan sudah mengeluarkan produk dan alhamdulillah sebelum lulus sudah menjadi entrepreneur. Mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan banyak manfaat dan informasi untuk sobat-sobat NU sekalian dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat